Papa Mama, pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir dimanapun, di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this, anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk membuat aktivitas dan menghafal ayat mas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online Sunday School DSMD 2 DKI Jakarta. Nah, berapa banyak adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan hari ini? Aku. Boleh lambaikan tangannya, boleh say wuh. Siap-siap ya, karena kita mau memuji Tuhan bareng-bareng, kita mau loncat bareng, dan kita mau nyanyi bareng buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Adik-adik, berapa banyak yang senang dan bersuka cita jadi anaknya Tuhan? Boleh lambaikan tangan kanannya. Kita sama-sama nyanyiin lagu ini bareng ya, Kak. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya
buat Tuhan. Adik-adik boleh tepuk tangan di rumah. Nah adik-adik, seperti yang sudah kita nyanyikan di lagu sebelumnya, kalau banyak orang bilang tokoh-tokoh dunia begitu hebat, begitu keren, tapi kita punya Tuhan Yesus yang lebih keren, lebih ajaib, yang lebih besar. Dia punya kuasa yang besar untuk mengubahkan kehidupan kita. Mari sama-sama di hari ini kita mau sembah Tuhan, katakan Dia besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Haleluya, haleluya, Jesus. Angkat kedua tanganmu. Katakan how great, begitu besar. Haleluya. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh adik-adik. Name above all names, you are
Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mari sama-sama kita berdoa. Ayo kita tutup mata kita dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini dan kami percaya bahwa Engkau sungguh besar, sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kakak yang akan membawakan firman-Mu dan pimpin setiap kami juga supaya kami dapat mendengarkan dan memperhatikan. Berkati telinga kami dan juga mata kami dan hati kami agar firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Hari ini aku harus berkemas meninggalkan negeri tempat asal Ur-Kasdim. Tuhan telah memerintahkan kepadaku untuk pergi ke sebuah negeri. Aku tidak tahu di manakah itu. Aku harus membawa segala ternakku, istriku, dan juga segala keluargaku untuk mengikut Tuhan. Walaupun aku tidak tahu di manakah negeri itu, aku mau belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Halo teman-teman, aku udah keren dan cantik bukan? Karena hari ini aku mau pergi ke sebuah tempat mengikuti petualangan seorang bapak yang sangat hebat dan luar biasa. Yuk yang mau ikut dengan aku, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, let's go! Akhirnya sampai juga. Di mana ya bapak itu? Bapak! Di mana sih? Wah, yang ada adik-adik. Aduh. Oh iya, benar. Aku baru ingat bahwa bapak itu sudah pergi bersama istri, keponakan, dan orang-orang yang ada bersama-sama di tempat tinggalnya beserta seluruh ternaknya ke satu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Di mana ya? Bapak itu juga nggak tahu sih di mana. Tapi bapak itu cuma taat, mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia nggak protes, dia berangkat. Waktu dia berangkat dari tempat tinggalnya di Ur-Kasdim, bapak itu belum punya anak. Tapi dia tahu bahwa Tuhan punya janji. Tuhan udah berjanji bahwa nanti keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut yang gak bisa terhitung dan bintang-bintang di langit. Itu artinya dia akan punya keturunan. Dia taat saja, dia pergi dari Ur-Kasdim. Dan berapa tahun kemudian akhirnya bapak itu punya anak laki-laki. Siapa bapak itu? Ya, kalian benar. Bapak itu adalah Abraham. Satu kali waktu anaknya sudah mulai besar, sudah bisa berjalan, Bapak Abraham sedang berdoa. Saat dia berdoa, tiba-tiba dia mendengar satu suara. Anakku. Lalu Abraham menyaut, ya Bapak, aku mau kamu pergi ke pegunungan Moria. Bawa anakmu dan persembahkanlah anakmu untuk aku sebagai korban bakaran. Pastinya Abraham kaget. Tapi Bapak Abraham, dia tidak marah-marah, dia tidak protes, dia tidak ngoceh-ngoceh. Yang dia lakukan adalah dia diam dan besok paginya dia mengajak 2 orang bujangnya beserta anaknya. Siapa? Ya, Ishak. Pergi, dia membawa 2 bujangnya, dia membawa kayu bakar. Mereka berjalan setelah 3 hari sampailah Abraham, Ishak dan kedua bujangnya di tanah Moria.
Abraham melihat sekelilingnya dan dia melihat ada pegunungan. Lalu Abraham berkata kepada bujangnya, "Hai bujangku, aku akan naik ke pegunungan bersama anakku Ishak untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan." "Baik tuanku." Lalu dia bersama-sama dengan Ishak naik. Sesampainya di atas Gunung Moria, Ishak gak protes, tapi Ishak tanya, "Bapak, ya anakku, kita sudah membawa kayu bakar dan semua perlengkapan, tapi kok gak ada anak dombanya?" Tuhan akan menyediakan. Abraham taat kepada Tuhan. Dia membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, walaupun Abraham gak bilang sama Ishak. Lalu Abraham meminta, "Ishak, berbaringlah kamu di atas pesta korban bakaran itu." Ishak berbaring. Ishak gak tanya, "Kenapa sih Pak?" Ishak gak protes, tapi Ishak taat kepada perintah bapaknya. Lalu kemudian Bapak Abraham mengikat Ishaknya. Ishak gak meronta-ronta, gak teriak, "Tolong, papa jahat." Enggak, dia hanya diam, dia taat, dia nurut sama papanya. Waktu Abraham mengambil pisau ingin menyembelihnya, tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan berkata, "Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak anakku, karena aku sudah tahu hatimu. Aku tahu imanmu. Lepaskanlah Ishak anakmu, dan aku, Tuhan, akan menggantikannya." Lalu dilepaskan ikatan Ishak. Ishak gak langsung bilang, "Papa kenapa?" Ngoceh, enggak, dia diam. Tiba-tiba mereka mendengar, dan mereka mempersembahkan anak domba sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dari Abraham, dari Ishak, kita belajar yang namanya ketaatan. Apa itu ketaatan? Ketaatan artinya sikap hati yang mau mendengar dan melakukan perintah dari orang yang ada di atasnya atau orang yang berwenang, tanpa marah, tanpa ngoceh-ngoceh, tetapi dengan sikap hati yang baik. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah sikap hati yang mau mendengar dan melakukan perintah dari orang yang di atasnya atau orang yang berwenang, tanpa marah-marah, tanpa ngoceh-ngoceh, tetapi melakukan dengan sikap hati yang baik. Abraham dan Ishak memberi contoh buat kita. Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Abraham mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ini yang disebut dengan ketaatan. Dia gak ngoceh-ngoceh. Ishak juga taat kepada perintah bapaknya Abraham. Ishak gak marah-marah. Ishak gak ngoceh-ngoceh. Waktu dia disuruh berbaring, dia lakukan. Ishak dan Abraham memberikan contoh ketaatan kepada kita semua. Lalu kepada siapa kita harus taat, teman-teman? Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama kita harus taat kepada siapa? Baca ya sama-sama. 1, 3. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus 6 ayat 1. Jadi, yang pertama kita harus taat kepada siapa? Firman Tuhan katakan kepada orang tua kita. Siapa orang tua kita? Mama, betul. Yang kedua, papa. Papa dan mama adalah orang tua kita. Dan ketiga, di sekolah ada guru dan di gereja ada guru-guru sekolah minggu. Tuhan mau kita taat kepada orang tua. Ini yang dimaksud dengan orang tua. Itu orang-orang yang secara usia ada di atas kita. Waktu papa minta diambilkan air minum, kita buatkan dan kita ambilkan. Waktu
Mama meminta kita untuk mengangkat pakaian, kita angkat pakaian, lalu apa yang kita lakukan? Ini mama bilang lipat. Kita marah-marah enggak. Kalau anak yang taat, dia akan melipat bajunya, dia serahkan kembali kepada mama, dan kalau mamanya bilang taruh di atas lemari, dia buru-buru melakukannya dan dia letakkan baju itu di atas lemari tanpa mengeluh. Saat guru sekolah minggunya meminta hafal ayat nas, baca Alkitab, dilakukan tanpa, aduh PR sekolah aja banyak, boro-boro baca Alkitab, Kak. Boro-boro atau hafalin ayat nas. Enggak, tapi kita mau melakukannya. Anak yang taat mau melakukan perintah dari guru sekolah minggunya. Waktu guru di sekolah kasih tugas PR, bukan bilang, besok aja, atau udah dibilangin sama gurunya gak boleh tanya-tanya sama orang lain, harus dikerjakan, dia tanya sama temennya. Tapi enggak ya, anak yang taat dia akan mengerjakannya sendiri sesuai dengan perintah dari gurunya. Lalu, kita harus taat kepada siapa lagi? Tadi kita sudah baca, kita harus taat pertama kepada orang tua. Lalu yang kedua, kita harus taat kepada siapa lagi nih? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Titus 3 ayat 1. Kita harus taat kepada pemerintah. Pemimpin di negara kita memberikan kita perintah belakangan itu untuk apa? Stay at home. Jadi kita boleh nggak keluar? Kita boleh nggak? Aduh sebel nih gara-gara ini dikasih tahu nggak boleh kemana-mana. Jadi aku nggak bisa kemana, nggak bisa ke mall, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan enak, nggak bisa makan ice cream. Enggak. Tapi kita mau taat untuk kita stay at home. Lalu apalagi perintahnya yang diberikan buat kita oleh pemimpin negara kita? Adalah kita memakai masker. Boleh nggak kita ngeluh? Susah kan pakai masker, sesak napas, bodoh. Enggak. Anak yang taat, seperti Ishak taat, seperti Abraham taat, dia akan memakai masker kalau dia keluar, sehingga pandemi virus corona bisa dengan cepat diberhentikan pergerakannya. Lalu, kita mau taat kepada siapa lagi? Yuk, kita mau belajar nih. Yuk, sama-sama ya, kita mau baca ya. 1, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi. Ibrani 10 ayat 25. Artinya Tuhan mau untuk kita tetap pergi atau tetap beribadah ke gereja. Loh Kak, nggak bisa. Kan katanya tadi stay at home. Gereja closing the door, pintunya ditutup. Nggak ada guru sekolah minggu. Nggak ada gembala sidangnya. Tapi bukan alasan untuk kalian dan kakak untuk tidak ke gereja. Kita bisa tetap beribadah di gereja. Lewat apa? Kita tetap bisa beribadah lewat ibadah sekolah minggu online bersama tim DSMD 2 DKI Jakarta. Jadi nggak ada alasan, kita masih tetap bisa dengar firman Tuhan, kita bisa memuji, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa baca ayat nas ya. Kita mau tetap rajin. Siapa yang rajin ikut ibadah online-nya DSMD 2? Iya. Dan selanjutnya apa? Yuk. Kita mau taat dalam hal apa? Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurah ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38. Artinya apa? Tuhan mau kita tetap belajar memberi persembahan. Loh, sekolah minggunya libur loh Kak. Aku kok ngasih? Tetap bisa memberikan persembahan ke gereja kalian masing-masing lewat guru-guru sekolah minggu. Tanya sama kakak sekolah minggu. Kak, aku dengar aku mau taat karena Tuhan mau aku tetap memberi persembahan. Gimana caranya aku bisa tetap memberikan persembahan? Ya. Nah adik-adik, kita sudah belajar
dari Abraham dan Ishak yang taat. Abraham mendengar suara Tuhan, Ishak mendengar perintah dari ayahnya. Mereka berdua adalah contoh ketaatan buat kita. Siapa pagi ini yang berjanji mau taat kepada Tuhan? Ya, kakak sudah lihat. Dan satu lagi teman-teman, apa yang menjadi contoh buat kita di dalam ketaatan adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat di mana? Waktu Bapa di surga mengutus dia ke dalam dunia, meminta dia turun ke dalam dunia. Dia turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa adik-adik dan kakak. Yesus sudah taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus sudah taat kepada Bapa di surga, lalu kemudian Abraham juga sudah taat kepada bapaknya. Lalu kemudian siapa lagi yang taat? Tadi kita tahu Ishak juga sudah taat kepada ayahnya. Karena itu setiap kita juga mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Siapa yang janji sama kakak mau taat? Angkat tangannya, kita akan berdoa, nanti Kak Ansya akan pimpin kita di dalam doa. Wah, firman Tuhan yang luar biasa adik-adik. Benar tidak? Firman Tuhan mengatakan kita harus taat kepada Tuhan. Abraham dia begitu taat kepada Tuhan pada saat dia dipanggil pertama kali di Ur Kasdim. Dan berikutnya saat dia sampai di Haran, Tuhan memanggil kembali untuk dia meninggalkan tempatnya, pergi ke tempat di mana Tuhan akan menunjukkan pada saatnya. Nah adik-adik, biar kita mau jadi taat seperti Abraham. Amin. Nah, sebelum kita akan berdoa, saya mau tantang adik-adik. Mari kita akan tutup mata kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan ini aku. Aku mau belajar taat kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kakak mau tantang adik-adik untuk bisa taat kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saat adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, kakak mau tantang untuk mau taat kepada Tuhan. Kalau ada di antara adik-adik yang mau berjanji mau taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru, taat kepada guru sekolah minggu, kakak mau tantang, mari adik-adik taruh tangan adik-adik di dada. Taruh tangan adik-adik di dada dan katakan, Tuhan aku mau taat. Adik-adik, Tuhan pada saat ini hadir di rumah adik-adik. Tuhan hadir di tempat di mana saya berada dan Tuhan hadir di tempat adik-adik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Nah adik-adik, apabila adik-adik mau berjanji untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup taat kepada orang tua, hidup taat kepada guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, mari taruh tangan adik-adik di dada dan katakan, ini aku Tuhan. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menaruh tangannya di dada seperti kakak. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Pada pagi hari ini, kami rindu untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru kami, dan taat kepada guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Engkau sungguh-sungguh baik sekali, haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kakak mau kasih satu ayat nas. Minggu depan kalian bisa ketik dan tuliskan di chat boxnya di YouTube-nya DSMD 2 DKI Jakarta ya. Tapi nggak boleh tanya beneran dihafal ya. Anak yang taat akan melakukannya. Yuk, kita akan baca bersama-sama. 1, 3, sebab inilah kasih kepada kita. Apa? Ya, bahwa
kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Yohanes 5 ayat 3. Sekali lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah adik-adik, saat ini angkat kedua tangan adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menjadikan adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan Tuhan akan menepati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Hanya taatlah akan firman Tuhan, lakukan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, beserta dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dan setiap adik-adik yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekian ibadah online pada hari ini. See you next week and God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kegiatan Aku Mau Taat. Caranya mudah, kalian bisa kumpulkan bahan-bahan ini di dalam rumah kalian. Yang pertama, aqua gelas, bisa gelas bekas. Yang kedua, ada kertas berisi double tip. Yang ketiga, ada terigu atau tepung. Yang keempat, ada corong. Yang kelima, ada balon. Kita butuh tali, spidol, dan juga gunting. Caranya mudah. Yang pertama, bolongin gelas atau aqua paling belakang. Di ujung aja ya. Minta bantuan mama kamu untuk membolonginya. Yang kedua, kertas yang bertempelkan double tip. Kalian tempel di depan aqua gelas tadi. Tulis kata taat dengan menggunakan spidol. Seperti ini. Lalu ambil tali dan masukkan ke ujung lubang yang tadi kita buat. Ikat tali. Sementara itu, masukkan balon ke dalam corong. Si balon dengan tepung. Dengan menggunakan corong. Kalau balon terisi penuh, taat. Jadi sebuah bola. Ikat tali ujungnya. Lalu gambar balon